Shalom, selamat datang dalam ibadah online kenaikan Yesus Kristus, Kamis 13 Mei 2021. Tetap terapkan protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan Anda menggunakan sabun atau hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak, konsumsi vitamin dan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, serta berolahraga. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Yusak Itong Suryana MTH dengan tema The Last Judgment yang diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 36 dan Wahyu 11 ayat 15. Terus dukung pelayanan Gereja Baptis Indonesia Rosipina dengan memberikan persembahan dan persepuluhan yang dapat Anda transfer ke rekening bank BCA atas nama Bapak Thomas Cipta Mustika dengan nomor rekening 6600117970. Sampai bertemu dalam ibadah online hari Minggu 16 Mei 2021 pada jam 9 pagi di channel YouTube Rosipina. Selamat beribadah. Bagaimana ini? Aku akan mati. Aku nggak sanggup menghadapi ini. Sakit. Aku belum siap. Sendirian, sahabat-sahabatku, pengharapanku ada dalam Engkau. Dan oleh bilur-bilurnya, aku menjadi sembuh. Tuhan, Engkau bukan hanya saja menang atas maut. Setelah 40 hari, Engkau ada bersama dengan murid-murid-Mu, membuktikan Engkau sudah bangkit dari kematian. Di hadapan murid-murid-Mu, Engkau pun menyatakan keilahian-Mu. Engkau naik, terangkat ke surga, untuk menyediakan tempat bagiku dan bagi semua orang yang percaya kepadamu. Bahkan Engkau berjanji mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus, dan Engkau akan datang kembali sebagai hakim dan raja. Keyakinan dan pengharapanku dalam Engkau tak akan pernah goyah. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, semuanya menjadi mungkin di dalam Engkau Tuhan. Aku akan mengiringmu seumur hidupku. Semua hanya oleh kemurahan-Mu, Tuhan. Benar Tuhan, inilah yang kami imani, inilah yang kami percaya. Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Engkau jadi manusia, turun ke dalam dunia. Engkau melewati penderitaan, bahkan Engkau mati. Namun Engkau membuktikan Engkau menang atas maut. Engkau bangkit dari kematian. Dan Engkau juga membuktikan bahwa Engkau Allah yang kembali ke surga. Engkau kembali naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya. Engkau juga berjanji, Engkau akan datang kembali sebagai Raja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Kami imani, kami yakini Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Saat ini Tuhan, kami tahu kami ada di tempat ini. Kami ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau naikkan pujian kita dengan segenap hati kita. Kita mau katakan hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Hanya oleh kemurahan-Mu Tuhan kami ada saat ini Tuhan. Kemurahan Tuhan, ku ada
untuk kami tinggikan dan muliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, Kau Allah yang besar. Amin. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang besar, sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami bangga kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh duduk Tuhan menikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa, kami mohon urapan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah ya Tuhan urapan-Mu mengalir bagi setiap kami. Menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk kami boleh memuji, kami boleh belajar sama-sama lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang hamba berdoa juga Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu berkata-katanya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga yang memberkati setiap jaringan yang dipakai Tuhan. Engkau juga yang memberkati Tuhan setiap kami Bapa. Sehingga Tuhan kami sungguh benar-benar boleh mengalami lawatan Allah Tuhan. Lewat ibadah saat ini Tuhan kami boleh merasakan Tuhan mujizat Tuhan terjadi bagi setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Kami berserah kepadamu dan kami mau lebih lagi memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang di rumah, mari beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Lebih semangat lagi kita mau memuji Tuhan, karena Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa
Ya Tuhan Allah kita, mari dengan segenap hati kita mau serukan namanya. Nama Yesus, Tuhan Raja segala raja. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan Engkau dahsyat Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena melalui firman-Mu Tuhan, roh kami kuat. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu
Mari kita berdoa bersama-sama saudara. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan kembali firman Tuhan. Nah, hari ini Tuhan kiranya Engkau membantu kami menyingkapkan hal-hal yang kami tidak ketahui di dalam pengadilan terakhir yang Tuhan akan adakan nanti. Tuhan tolong supaya kami lebih disempurnakan dan kami lebih bisa Tuhan mawas diri dan bisa mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami siap mendengar firman Allah dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara, hari ini saya mau buat permisalan lebih dulu sebelum saya khotbah, saudara. Katakanlah saudara itu adalah salah satu orang yang produktif dalam pekerjaan saudara. Saya berharap saudara di tengah pandemi seperti ini saudara masih punya pekerjaan. Karena ada banyak orang yang di PHK dan saya percaya saudara tetap diberkati sama Tuhan. Amin. Saudara diberkati sama Tuhan, saudara punya pekerjaan, malam-malam saudara berkumpul dengan keluarga. Saudara pun sebagai orang Kristen, mungkin saudara adalah seorang yang aktif di gereja, bahkan punya posisi di gereja, dan banyak orang menilai saudara cukup mewarnai organisasi atau gereja tersebut. Nah, Alkitab kita mengatakan dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27, satu kali kelak manusia akan mati, dan setelah itu akan ada pengadilan. Setiap manusia akan diadili, baik orang percaya kepada Tuhan Yesus maupun yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ini pengandaian saudara. Andai kata saudara, tiba waktunya saudara yang dipanggil untuk diadili. Dan ketika saudara namanya dipanggil, saudara maju ke depan. Lalu hakimnya ini, dia berkata begini kepada saudara. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, bagaimana reaksi saudara kalau hakimnya berkata seperti itu? Apakah saudara mengatakan, oh ya sudah, nggak apa-apa. Tapi banyak di antara kita sebenarnya mungkin bereaksi ya secara spontan dan protes. Nah, kemudian hakimnya akan berkata begini, berargumen seperti ini. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melayat aku. Nah, mungkin saudara bertanya kembali, Tuhan, bila manakah saya melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau telanjang, atau sakit atau dalam penjara, dan saya tidak melayani engkau? Hakimnya akan berkata begini, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ini saya ambil dari Matius pasal yang ke-25, bagian dari ayat yang ditulis dari ayat 31 sampai dengan yang ke-46. Ini ruang lingkup saya akan khotbahkan hari ini, saudara. Sebenarnya, saudara, kalau saudara baca di Matius pasal yang ke-25, ini sebenarnya gambarnya sudah jelas. Ini tentang akhir zaman. Ya, saudara bisa lihat dalam ayat 1 sampai yang ke-13, itu ada perumpamaan tentang 10 gadis yang menyambut mempelai. Tentulah ini tentang kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai mempelai pria. Ya, dalam ayat yang ke-14 misalnya sampai dengan yang ke-30 itu perumpamaan tentang talenta. Nah, dirinci dalam cerita tentang talenta ini, setelah tuannya itu membagikan talenta kepada semua hambanya, tuannya ini kemudian pergi ke luar kota dan tidak diberitahu kapan tuannya akan kembali. Namun ayat yang ke-19, setelah tuannya kembali dari kota yang lain, saudara, dia membuat perhitungan atau meminta pertanggungjawaban dari semua hamba yang dikasih talenta. Nah, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang pertanggungjawaban, penghakiman. Nah, lebih menjurus masuk ke dalam, saudara, dalam Matius pasal yang ke-25, ini proses penghakiman yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-46. Nah, kalau saudara sering mengucapkan pengakuan iman rasuli, sebenarnya apa yang saya khotbahkan sudah diperas atau diringkas di dalam pengakuan iman rasuli. Masih ingatkah saudara, dalam penggalan-penggalan yang terakhir dikatakan begini, naik ke sorga, maksudnya Yesus, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saya akan kasih judul khotbah saya hari ini, Yesus
yang naik ke sorga, karena hari ini kan kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Yesus yang naik ke sorga akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim. Mari saudara ya, awal khotbah ini kita mau memastikan siapakah sebenarnya Hakim yang sangat berkuasa pada waktu pengadilan terakhir itu. Dalam Matius pasal yang ke-25, saudara, ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-33. Ditulis di sana, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa, perhatikan saudara ya, saya garis bawahi, semua orang, semua bangsa, tidak ada satu orang pun yang tidak dihakimi, yang tidak dikumpulkan di semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing itu di sebelah kirinya. Nah, saudara, dalam ayat yang ke-27 sebenarnya arti atau siapakah domba ini sudah diberitahu. Lihat dalam ayat yang ke-27. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, dan seterusnya. Di sini, saudara, domba-domba ini ya diberi makna atau diartikan adalah orang-orang benar. Tentunya ini adalah orang-orang Kristen atau orang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Dan perbuatannya pun sudah diuji kebenarannya. Dan kambing kebalikannya, saudara, adalah kalau ini domba adalah orang benar, pasti ini adalah orang-orang yang di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang tidak benar atau tidak dibenarkan oleh Tuhan. Nah, saudara, saya akan lebih dulu memberitahukan kepada saudara bagaimana cara hakim ini akan menghakimi orang yang masuk neraka dan orang yang masuk sorga. Ya, saudara lihat ya, hakimnya ini begitu adil. Dia tidak mengeneralisasi atau menyamaratakan semua yang masuk neraka hukumannya, ya, dan juga yang upah orang-orang yang masuk sorga. Misalnya, saudara, kita akan bahas lebih dulu kambing dulu misalnya. Ya. Nah, golongan kambing ini, saudara, tentu diadili menurut perbuatannya, tidak menyamaratakan semuanya dimasukkan ke neraka dan tempatnya sama. Tidak. Alkitab kita mengatakan, saudara, bahwa orang yang melakukan dosa lebih banyak daripada orang yang melakukan dosa yang sedikit, pasti hukumannya lebih berat orang yang melakukan dosa yang banyak. Jenis dosanya juga, saudara, mesti dilihat, ya. Apakah dosanya itu mencuri atau membunuh? Saudara kira membunuh lebih berat atau lebih ringan daripada mencuri? Pasti jenis dosa itu juga akan menjadi bahan pertimbangan daripada hakimnya ini. Nah, misalnya katakanlah mencuri. Nah, kalau mencuri, saudara, itu dilihat dulu. Ini mencurinya alasannya karena memang dia sedang membutuhkan uang untuk anaknya yang sakit, atau memang mencuri ini sudah menjadi profesinya. Itu hakimnya juga akan mengadili dengan dasar-dasar seperti ini. Dari apa yang dia tahu juga, kalau orang sudah tahu lalu dia berbuat dosa, itu hukumannya lebih berat daripada orang yang tidak tahu. Karena kalau orang tahu dia berbuat dosa, berarti dia dengan secara sadar atau sengaja dia berbuat dosa. Lalu hakim ini juga akan mempertimbangkan hal lain dalam menghukum orang. Misalnya, seseorang pemimpin ya, dosanya, efek dosanya itu akan mempengaruhi bawahannya atau mempengaruhi orang banyak atau tidak. Kalau jemaat biasa orang sedikit, orang biasa begitu nggak terkenal, saudara, mungkin dosanya lebih ringan daripada para pemimpin. Waduh, Pak Yusak ngarang dari mana? Perhatikan ya, saya bacakan Markus 12 ayat yang ke-40 bagian B. Dikatakan di sana, saya akan bacakan semua aja ya. Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Siapakah mereka? Mereka adalah para pemimpin, orang-orang Yahudi, agama Yahudi, termasuk orang Farisi, ahli Taurat, ya, para imam. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi para pemimpin, kalau dia berbuat dosa, hukumannya lebih berat daripada jemaat biasa. Hati-hati para pemimpin di sini. Ya, kata hukuman lebih berat itu berarti hukumannya tidak sama dengan yang lain, tidak menyamaratakan. Dari mana saya mendapatkan argumen bahwa Tuhan nanti menghakimi orang menurut perbuatannya? Oh, banyak ayatnya. Saya ambil satu saja ya. Ayat yang paralel
dengan Matius pasal yang ke-25, yaitu adalah di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Lihat ya, ayat 11 saja dalam Wahyu 20 ini paralel dengan Matius pasal yang ke-25, saudara, ayat yang ke-31. Perhatikan, saudara bisa menyimak dalam Alkitab saudara masing-masing. Lalu aku melihat satu takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, maksudnya bumi dan langit yang sekarang ini, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Nah, proses pengadilannya ini ya dipaparkan selanjutnya dalam ayat-ayat berikut ini, dan perhatikan saudara. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihakimi, apa dikatakan di sini? Menurut perbuatan mereka. Tidak digeneralisasi. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Pasti ditulis secara rinci, saudara. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka, perhatikan saudara, dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi golongan kambing ini, saudara, secara adil, ya, hakimnya ini akan mengadili mereka walaupun semuanya masuk neraka, itu hukumannya berbeda-beda. Nah, sebagaimana Tuhan menghukum orang masuk neraka itu, hukumannya berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya, demikian pula orang masuk sorga. Masuk sorga bukan sekedar masuk begitu saja, saudara. Masuk sorga pun, saudara, akan dipertimbangkan upah yang akan diterima oleh setiap orang. Warisan yang akan diterima oleh setiap orang percaya atau orang Kristen sejati. Sebagaimana kambing ya dihukum menurut perbuatannya secara detail, demikian pula Tuhan akan menghakimi, saudara, atau Tuhan akan memberikan upah, ya, memberikan ganjaran, memberikan reward, ya, memberikan penghargaan kepada orang percaya sesuai dengan apa yang mereka buat. Misalnya begini ya, ada satu orang Kristen, dia berbuat baik lebih banyak daripada orang yang sedikit berbuat baik. Tentu upahnya berbeda, ya. Lalu jenis kebaikannya juga, ya. Kalau orang di sini kan ada 6 hal yang ditulis dalam Matius pasal yang ke-25 ya. Haus, lapar, telanjang katanya, sakit ya, di penjara dan sebagai orang asing. Nah, katakanlah saudara melakukan kebaikan, jenisnya namanya memberikan minum. Nah, memberikan minum itu sama memberi tumpangan, pasti ini upahnya berbeda. Karena memberi tumpangan cukup berat, saudara. Bukan hanya memberi minum dan memberi makan, dia juga memberikan tempat untuk tidur dan sebagainya. Jadi saya mau katakan di sini, saudara, bahwa orang yang melakukan perbuatan baik itu ada bahan pertimbangan Tuhan dalam dia memberikan upah kepada mereka. Nah, belum lagi, saudara, perbuatan baik ini misalnya diukur ya. Apakah waktu dia ini memberikan perbuatan baik atau melakukan perbuatan baik dengan pengorbanan atau biasa-biasa saja? Ya, kalau misalnya melakukan perbuatan baik, ya melakukan kehendak Allah dengan pengorbanan yang begitu banyak, maka poinnya juga lebih besar daripada orang yang tidak berkorban. Jadi saudara yang berkorban untuk pekerjaan Tuhan, puji Tuhan, saudara, itu Tuhan tidak hilangkan begitu saja. Tuhan catat dalam bukunya secara detail apa yang saudara lakukan untuk Tuhan. Ya, perhatikan. Misalnya saya ambil contoh janda si miskin. Janda miskin ini dikatakan dalam Lukas pasal 21 memberikan hanya 2 peser. Secara nominal, uang 2 peser itu lebih sedikit daripada orang-orang yang memberi dalam jumlah yang besar. Tapi di mata Tuhan, ukurannya bukan berapa nominalnya, tapi berapa persen atau pengorbanannya ada gak? Ada unsur pengorbanannya gak waktu dia berbuat baik? Perhatikan ya, apa yang dikatakan oleh Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Jadi Tuhan punya penilaian sendiri dan dia catat ya apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen secara benar. Setahu saya, saudara, setidaknya orang Kristen motivasinya harus 2 yang betul. Selain ini, saudara, perlu dipertanyakan dan tidak mendapatkan poin. Yang pertama-tama, saya bacakan dari 1 Korintus pasal 10, saudara, ayat yang ke-31. Misalnya, begini ya. Jika engkau makan atau jika engkau minum, dan jika engkau melakukan sesuatu yang lain, termasuk perbuatan baik, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Catat ya, tujuan pertama adalah supaya
Tuhan dipermuliakan dengan perbuatan saudara. Yang kedua, saudara, motivasi atau dorongan saudara itu bukan hal yang lain. Bukan karena saudara mau pamer, bukan saudara itu mau dinilai sebagai orang Kristen yang saleh, bukan mau dinilai sebagai hamba Tuhan memang yang taat, tapi dikatakan di sini dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, karena saudara mengasihi Tuhan. Ini ekspresi atau manifestasi daripada mengasihi Tuhan, perbuatan baik atau melakukan kehendak Tuhan itu yang betul dua hal. Nah, saya melihat, saya bisa banyak ya jelaskan, tapi cukup di sini kita mau memastikan siapakah hakim itu. Saudara, dari rumitnya permasalahan atau pengadilan itu dilaksanakan, maka ini hakimnya haruslah seorang hakim yang punya sifat khusus, bukan sifat-sifat manusia yang biasa. Setidaknya, saudara, supaya tidak terjadi chaos atau terjadi terjadi pemberontakan dalam pengadilan itu, hakimnya ini harus punya sifat beberapa hal. Satu, hakimnya ini supaya tidak dibohongi, saudara, harus punya sifat maha tahu. Jadi waktu dia buka buku, saudara, diadili, kalau ada orang menyanggah begitu, dia maha tahu, saudara. Selain dia maha tahu, dia juga mesti maha bijaksana dan maha adil, supaya tidak terjadi protes di sana-sini. Itu pertama, saudara. Yang kedua, saudara, karena tadi dikatakan dalam Matius pasal yang ke-25, saudara, ayat yang ke-32, penghakiman ini adalah penghakiman semua bangsa. Tidak ada satu bangsa pun yang tidak dihakimi pada waktu itu, ya. Maka saya melihat, saudara, jumlahnya begitu banyak. Ini dari Adam, saudara, manusia dari Adam yang dihakimi sampai manusia terakhir yang hidup di dunia ini. Jadi semuanya. Nah, hal yang kedua, predikat hakim ini harus adalah seorang pencipta. Kalau dia bukan pencipta, maka dia tidak punya hak sama sekali untuk menghakimi yang bukan ciptaannya. Kalau memang dia adalah seorang pencipta, suatu pribadi yang menciptakan semua orang, patut dia meminta pertanggungjawaban dari semua yang sudah diciptakan di dunia ini. Semua bangsa. Alkitab kita mengatakan dalam Kolose 1 misalnya ayat yang ke-16. Yesus telah menciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia atau Yesus dan untuk Dia. Puji Tuhan, saudara. Waktu saya dengar hal ini, hakimnya Tuhan Yesus, saya bangga, saudara. Saya bangga bercampur, saudara, saya sangat bersyukur. Karena Alkitab mencatat begitu detail siapakah hakim yang menjadi hakim di pengadilan terakhir. Saudara, satu hal lagi ya, saya ingin kasih tahu kepada saudara. Misalnya kita mau paralelkan antara Matius 25 ayat 31 dengan Wahyu 20 ayat yang ke-11. Saudara bisa lihat ya di ayat yang saya pampangkan di sini. Di sana dikatakan dalam ayat yang ke-31 ya, itu khususnya yang saya warnai. Dikatakan hakimnya itu ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 dikatakan, lalu aku melihat satu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Jadi rupanya hakim ini juga punya posisi sebagai seorang raja. Bukan sekedar hakim aja. Kan hakim belum tentu menjadi raja. Raja belum tentu juga menjadi hakim. Nah, apa hubungannya hakim dengan raja? Saudara, sebelum Tuhan memulai kerajaan Allah yang dijanjikan sebelum dunia dijadikan, Tuhan lebih dulu membuat penghakiman terakhir. Dia membereskan dulu masalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan upah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Disinilah terjadi penyeleksian antara para domba ini. Mana yang bisa memerintah dan mana yang sebagai rakyat, ya. Mana yang yang bisa dipercaya, mana yang rakyat biasa saja lah, orang Kristen yang biasa saja. Nah, setelah Yesus mendapatkan, saudara, orang-orang Kristen yang dapat dipercaya, ya, maka apa yang terjadi? Yesus, ya, saya akan bacakan dalam Yohanes atau Yohanes menulis dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini adalah kitab nubuatan yang mengatakan setelah pengadilan terakhir itu sudah selesai, maka apa yang terjadi? Maka
Tuhan Yesus mengajak para orang-orang yang menang, ya orang Kristen yang menang sebagai raja-raja. Makanya dinamakan Raja Segala Raja. Puji Tuhan, saudara. Saudara adalah calon raja. Saudara mesti hidup sebagai calon raja yang luar biasa. Nah, di sini dalam Matius pasal yang ke-25 dikatakan adalah sebenarnya istilahnya penghakiman terakhir. Nah, penghakiman itu banyak di Alkitab ya. Ada penghakiman bema atau orang-orang Kristen saja di sini. Ini secara detail orang Kristen. Lalu kedua, ada penghakiman malaikat ya. Ada penghakiman orang Yahudi. Ada penghakiman takhta putih atau pengadilan terakhir. Nah, dinamakan atau dinomor urutkan pengadilan terakhir, saudara, bukan hanya sekedar urutannya terakhir, tapi memang ini adalah akhir daripada sejarah manusia dan dimulainya masa kekekalan, di mana Tuhan secara fisik, saudara, secara lahir, dia menjadi raja atas segala raja. Haleluya! Bersorak-soraklah saudara, karena saudara adalah orang-orang yang sedang dipilih sama Tuhan untuk diajak memerintah bersama dengan Kristus. Tapi jangan senang dulu, saudara. Kita mau lihat dasar pengadilan Tuhan atau alasan bagaimana Tuhan menghakimi orang yang golongan kambing ini dengan golongan domba. Di sini ada sedikit masalah, saudara ya. Dalam Matius 25 ayat yang ke-35 sampai yang ke-36 dan ayat 42 sampai 43, saya tidak bacakan, saudara bisa baca ayat sendiri ya. Saya hanya pangpangan di sini. Setidaknya ada 6 hal yang dicatat di sana, yaitu jenis-jenis perbuatan baik. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu melayat aku. Jadi ada 6 hal. Tercatat ya. Nah, mungkin ya karena di sini yang diekspos ya, yang diungkap itu adalah perbuatan baik, maka ada satu ajaran, saudara. Saudara mungkin yang sering melacak beberapa ajaran-ajaran yang sedang beredar di antara orang Kristen, saudara pasti tahu. Ada ajaran dari Matius pasal yang ke-25, karena didapati ini adalah perbuatan baik, dihubungkanlah perbuatan baik dengan masuk sorga. Jadi perbuatan baik di sini ya sebagai dasar syarat untuk masuk sorga ya, karena tidak ada dikatakan di sini orang Kristen. Ini pengajaran pertama yang saya melihat ya. Ada ajaran yang mengatakan ada jalur lain selain melalui Tuhan Yesus orang yang masuk sorga, yaitu melalui jalur perbuatan baik. Walaupun dalam ajaran ini dikatakan domba-domba itu adalah bukan orang percaya, tapi semua orang yang ada di dunia yang perbuatannya baik, yang layak masuk sorga ini karena sifatnya itu baik seperti domba. Tapi mereka ini tidak bisa memerintah bersama dengan Kristus. Ini ajaran pertama ya yang saya temukan ya, ajaran yang berbeda dengan yang saya ajarkan di sini. Ini hanya sebagai rakyat saja. Saudara bisa simak ya, bisa evaluasi. Ini ajaran seolah-olah mengindikasikan bahwa Tuhan kekurangan rakyat atau warga kerajaan sorga sampai memaksakan saudara ayat Matius 25 ini sebagai rakyat ya, karena ini cukup banyak loh saudara yang berbuat baik ya, golongan domba ini untuk masuk sorga. Jadi ini akan menjadi kekacauan di dalam doktrin soteriologi, karena Yesus kalau ada jalur lain, Yesus itu bukan satu-satunya jalan kepada Bapa. Dan Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang kepadanya orang dapat diselamatkan. Nggak taunya ada jalur lain yang namanya jalur kebaikan. Maka orang akan berpikir, saya nggak usah percaya pada Tuhan Yesus juga sama aja. Padahal yang jadi hakimnya siapa tadi? Yang jadi hakimnya Tuhan Yesus. Nah, ini akan menjadi masalah yang besar sekali. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang timbul kalau orang orang baik atau bukan orang Kristen yang dianggap sebagai domba ini bisa masuk melalui jalur perbuatan baik. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya orang baik ini bisa masuk sorga, ya pertanyaannya adalah, ini pakai tubuh yang mana? Tubuh kebangkitan bukan? Kalau pakai tubuh kebangkitan, hidupnya kekal apa tidak? Apakah dia punya sifat ilahi, kodrat ilahi dalam dirinya? Ada banyak persoalan yang perlu dipertanyakan. Berarti bagaimana Pak perbuatan baik yang disodorkan oleh Tuhan dalam Matius pasal yang ke-25 ini? Saudara harus ketahui ya, bahwa perbuatan baik, mari kita lihat ya, dalam Matius 25, saudara, ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-33. Sebelum Tuhan itu menghakimi atau mengadili
golongan kambing dan golongan domba, lebih dulu yang dilakukan oleh hakim ini apa? Memisahkan. Salahlah kalau saudara berpikir bahwa ya Tuhan itu menghakimi dengan cara begini. Misalnya dia panggil si A, dia lihat perbuatannya ini nggak ada perbuatan baik, kemudian dijebloskan ke golongan kiri. Ya, si B ini ada kebaikannya, ada unsur kebaikannya. Oh, dia pernah menolong orang, dimasukkan ke dalam golongan yang bagian A dan seterusnya. Tidak, kelamaan banget, saudara. Perhatikan ya, dalam ayat yang ke-32 dan ke-33, pertama-tama yang dilakukan oleh hakimnya ini, dia langsung memisahkan. Dia Dia sudah tahu mana golongan domba dan mana golongan kambing. Kalau memang ini paralel dengan Wahyu pasal yang ke-20, yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan langsung dikumpulkan dalam golongan domba. Ya, gandum. Lalang dipisahkan dari gandum. Domba akan dipisahkan dari kambing. Sudah tahu. Baru setelah itu, ya, dari golongan-golongan ini baru dihakimi menurut perbuatannya. Bukan karena perbuatannya ini dipisahkan, bukan. Saudara jangan berpikir seperti itu. Jadi, Matius 25 sendiri mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan dan tidak menjadi jalur orang menuju ke sorga. Ya, keselamatan di Alkitab dikatakan tetap adalah anugerah Tuhan. Pernahkah saudara baca dalam kitab Yakobus pasal yang kedua hubungan perbuatan baik dan iman? Saya sih sampai sekarang nggak percaya kalau orang mengaku dia orang Kristen, dia punya iman, lalu dia berbuat jahat, dia berbuat dosa, dia tidak melakukan hal yang harusnya dilakukan sebagai orang percaya. Ya, misalnya dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, mungkin orang Kristen ya, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Ini usulannya bagus tuh. Kalau memang dia tidak punya pakaian kedinginan, suruh pakai pakaian kain panas. Lalu kalau dia memang belum makan, lapar, dia suruh makan yang kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi perbuatan baik di situ adalah bukti bahwa seseorang itu punya iman yang sejati, punya iman yang hidup, bukan punya iman yang bohongan. Lalu ada pertanyaan yang kedua, ya, kepada siapakah kita mesti berbuat kebaikan? Ya, saudara bisa baca ya dalam Matius 25 ayat yang ke-40. Di sana ada kata saudara untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Tapi lihat ya, di dalam ayat yang ke-45 di sana tidak ada kata saudara. Ya, untuk salah seorang dari yang paling hina ini. Saudara bisa lihat secara rinci dari ayat yang saya sebutkan di atas. Nah, kemudian ada dua pendapat. Ya, kita mesti melakukannya ini kepada orang Kristen saja atau kepada semua orang. Jadi kata saudara itu dianggap sebagai kepada orang Kristen saja, dan ini kata yang tidak ada saudaranya kepada semua orang. Nah, perhatikan saudara ya, saya sih nggak menyangkal kita melakukan sesuatu untuk sesama orang Kristen. Karena di sana Yesus juga tidak malu disebut sebagai saudara-saudara yang lain. Bahkan dalam Roma 8:29 dikatakan dia adalah saudara sulung. Pernahkah saudara membaca ayat Alkitab ketika Rasul Paulus menganiaya orang Kristen? Yesus datang, saudara, dia mengatakan, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Jadi apa yang dilakukan kepada orang Kristen itu mengena kepada Yesus langsung. Yesus pernah memberi contoh dalam Matius 10 misalnya ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, dia adalah pengikutku, dia adalah orang percaya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi ada upah bagi orang yang hanya memberikan secangkir air kepada orang yang namanya murid Tuhan Yesus. Ya, tapi saudara, karena yang di sini yang ditekankan adalah bukan orang Kristen atau bukan orang Kristennya, yang ditekankan di sini adalah perbuatan baik. Itu adalah bukti bahwa orang itu punya iman yang sejati, punya iman yang nggak diragukan, punya iman yang nggak dipertanyakan lagi, karena imannya terbukti dari perbuatannya dia itu. Nah, saya setuju, saudara, yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 6 ayat yang ke-10, kita bisa mengasihi semua orang, kita bisa berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada orang-orang percaya.
Ya, saya tidak perpanjang mengenai pembahasan ini, tapi saya lebih tertarik kepada pembahasan tentang bagaimana hakimnya ini menghakimi, saudara, mengadili domba-domba yang ada di sebelah kanannya, yaitu orang-orang percaya. Ya, saya nggak bacakan lagi ya, yang ada dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-34 sampai yang ke-37. Saudara bisa baca ya secara rinci, saudara, apa yang saya paparkan di sini. Tapi yang mengherankan saya adalah dari semua ayat yang dibaca, dari ayat yang ke-35 misalnya, 36, 37, ada 6 hal yang dikatakan oleh Tuhan karena dia berbuat sesuatu itu tidak ada kesalahan atau dosa yang disinggung oleh Tuhan. Justru ini membuktikan bahwa soteriologi kita membuktikan bahwa keselamatan itu bukan oleh perbuatan manusia, tapi karena dosanya sudah ditebus oleh Tuhan. Kenapa tidak ada kata dosa satu pun dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-35 sampai yang ke-37? Jawabannya adalah karena kalau Tuhan itu sudah menebus dan mengampuni seseorang, maka Alkitab kita mengatakan apa? Misalnya dalam Yesaya 43 ya, ayat yang ke-25. Aku, kata Tuhan, tidak akan mengingat dosamu lagi. Dalam Mika pasal 7 ayat yang ke-19, ya, Tuhan itu melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jadi waktu pengadilan nanti, dia tidak menyinggung dosa. Dia hanya mempertanyakan, kamu sudah berbuat apa? Apa yang kamu sudah buat? Berapa banyak? Jenisnya apa saja? Apa yang mendorong kamu? Itu yang dihakimi, saudara. Seperti yang saya uraikan di awal khotbah saya. Nah, saudara, bagaimana saudara tahu bahwa perbuatan baik itu dilakukan dengan sikap yang benar atau dengan sikap yang salah? Mudah, saudara. Karena kita dapat bocorannya juga dari Matius pasal yang ke-25 ini, saudara, ayat yang ke-37 sampai yang ke-39. Perhatikan ya, ketika orang-orang benar itu ya mendapat award, mendapat penghargaan, mendapat upah, mereka itu dikatakan apa? Maka orang-orang benar itu akan menjawab. Dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Dia nggak ingat, saudara. Jadi ciri-ciri orang Kristen yang sejati di dalam hal dia berbuat baik, dia pasti tidak akan ungkit-ungkit, saudara. Dia tidak menghitung-hitung. Karena memang dia dikatakan di sini digambarkan sebagai orang Kristen yang tidak pernah mengingat-ingat. Dia mungkin ingat apa yang dia buat, tapi dia tidak mengingat-ingat. Dia bahkan tidak mengungkit apa yang dia sudah buat. Yang dia ingat adalah satu, bahwa dia dulu orang berdosa, Tuhan sudah mengampuni dosanya dia. Sebagai tanda ucapan syukur, manifestasi kasih Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, dia berbuat baik, dia berbuat melakukan kehendak Tuhan. Berbeda dengan orang Kristen gadungan, saudara. Saudara tahu orang Kristen gadungan? Kebalikannya adalah, pertama-tama yang saya baca dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-44, ketika Tuhan menyalahkan ya banyak hal, ya, dia kasih tahu dosanya, ya, kamu tidak ini, ada 6 hal begitu. Apa yang dikatakan, apa yang dijawab oleh orang-orang yang tidak benar itu? Ayat 44. Lalu mereka akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Mereka itu tidak menyadari dosanya, tertutup, ya. Ini karena sombong, atau karena memang dia tidak mau tahu. Yang mereka ingat itu malah jasa-jasa yang mereka lakukan. Saya sengaja ya menyodorkan satu ayat, saudara, yang sangat populer, Matius 7 ayat yang ke-22. Karena ini ada hubungannya dengan hari terakhir. Perhatikan dalam ayat yang ke-22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Jasa-jasanya itu dikasih kepada Tuhan supaya dia itu diterima oleh Tuhan. Kalau saudara baca ayat 23, 24, dan seterusnya, maka Tuhan Yesus dia menjawab, nyahlah yang melakukan kejahatan. Nah, ini sangat menakutkan, saudara. Karena ciri-cirinya dipaparkan dengan jelas dalam Alkitab. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang sejati, dan bagaimana adanya orang-orang Kristen gadungan. Saudara, ada 6 hal tadi yang disebutkan dalam Alkitab, ya. Ada yang lapar, haus, ada yang sebagai orang asing, dan sebagai orang sakit. Saudara, saya kesaksian sedikit ya, supaya Alkitab ini lebih real. Ya, waktu saya sakit kemarin September tahun lalu, saudara, yang waktu saya kena corona, yang membuat saya cepat sembuh itu bukan karena obat, setahu saya.
Karena waktu saya ada di Bangsal, ada 9 orang, 2 meninggal. Obatnya sama, saudara. Ada yang nggak terlalu parah, lebih nggak parah daripada saya juga meninggal. Yang membuat saya cepat sembuh itu adalah apa? Adalah banyak support, banyak dukungan, bukan hanya doa, tapi dukungan berbagai macam, saudara. Kalau misalnya ini bukan pandemi, mungkin banyak yang besuk, itu membuat saya sembuh. Jadi ketika Tuhan mengatakan, ketika aku sakit, kamu melayat aku, ini karena ada gunanya, saudara. Saya dulu pernah pelayanan di Jawa Tengah. Ada banyak orang yang saya baptis di sana. Nah, beberapa orang, saudara, itu Tuhan izinkan, saya rasa. Itu muncul, saudara, dia messenger saya, Pak Yusak mungkin lupa, Pak Yusak sakit ya? Ya, ini siapa? Saya bilang, ini adalah jemaat yang pernah Pak Yusak baptis. Tuh saya dengar dari beberapa orang, saudara, ada yang kirimin banyak hal ya, dari Surabaya, ada vitamin dari Manado, dari banyak hal. Siapa yang tidak hatinya senang? Dan Alkitab kita mengatakan, hati yang senang itu adalah mempercepat kesembuhan seseorang. Anak saya sakit juga, saudara, dirawat. Saya di rumah sakit, anak saya di Wisma Atlet. Tapi yang sembuh lebih dulu adalah saya. Bukan saya lebih hebat, tapi saya merasa bahwa ketika orang sakit, ketika dibesuk, itu support itu yang membuat dia bisa cepat sembuh. Makanya perbuatan baik itu dapat poinnya. Ya, dari kesempatan ini saya ingin bersyukur dan berterima kasih kepada saudara yang sudah menolong saya. Saya pernah di Jawa Tengah, saudara, ketika saya sekolah teologi, saya kekurangan makanan. Karena terus terang, waktu itu papa saya meninggal, mama saya bukan wanita karir. Saya ke sekolah teologi pun itu atas tabungan atau atas kumpulan daripada kaum ibu yang ada di gereja saya, gereja kecil. Ya, 15.000 per bulan. Ya, beasiswa, saya dapat beasiswa untuk sekolah teologi, dan saya mendapat beasiswa untuk sponsor untuk asrama. Tapi uang makannya saya mesti sendiri. Nah, saudara bisa bayangkan tahun 83 sampai 87 saya hidup dengan 15.000 tiap bulan. Tentu itu kurang. Nah, suatu kali saya lupa bulan apa, tahun berapa, mungkin tahun 84. Saya nggak punya duit beberapa hari itu. Ya, saya mau jajan juga susah, saya mau makan juga susah, ya. Karena uang saya habis, saudara. Tiba-tiba dari satu asrama saya dipanggil. Lalu saya dikasih amplop. Waktu itu saya belum tahu bahwa amplop isinya uang. Tapi memang isi amplop itu adalah surat. Saya ketika buka amplopnya mengatakan demikian, ya. Yusak, kami tahu engkau sedang bergumul. Kamu jangan sedih ya. Kamu tetap semangat. Kamu harus kuliah yang bagus. Kami memperhatikan engkau. Kamu tidak sendiri. Ini ada sedikit berkat. Saya pengen tahu siapa yang ngasih. Siapa tahu saya diberkati Tuhan. Saya kan bisa membalas orang ini. Tapi bawahnya itu disobek, saudara, tanda tangannya. Saya tanya sama orang yang kasih, siapa yang kasih? Oh, nggak tahu, karena yang memberikan surat itu juga katanya dari orang lain. Udahlah, kamu nggak perlu tahu. Ada uang 5.000, saudara. Bagi saya yang sedang kekurangan makan, itu uang 5.000 itu sebagai alasan bagi saya untuk saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau melayani Engkau karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup bagi saya. Siapa bilang kalau saudara tidak memberi makan kepada seseorang, itu tidak mempermuliakan nama Tuhan? Dan mungkin dari 6 bidang ini, saudara, ada yang sulit dilakukan. Misalnya orang asing, ya. Siapa di antara saudara yang pernah memberi tumpangan kepada orang asing, kepada orang yang saudara tidak kenal? Mungkin dari yang mendengar ini sedikit sekali, ya. Membesuk orang sakit, bahkan ada di antara saudara mungkin yang pelayanan ke penjara, memberi makan, minum, kasih baju sih gampang, ya. Tapi memberikan kesempatan tumpangan kepada orang asing, ini yang sulit. Saya pernah diizinkan Tuhan masuk ke pelayanan seperti ini, ya. Waktu saya pelayanan di Jawa Tengah, saya kontrak satu tempat yang besar, ya. Ketika itu sedang merintis, jemaat saya masih 30-an, ya, 30-40-an. Ada satu pemuda lulus SMP, dia kadang-kadang datang ke tempat saya. Saya nggak tahu dia orang Kristen apa tidak, karena banyak orang yang di situ kan yang non-Kristen juga, dia ada yang datang ke situ dan kemudian dibaptis. Nah, dia mengaku sebagai orang Kristen. Dia mengatakan dia baru lulus SMP dan mau masuk ke jenjang SMA. Karena rumahnya di pedesaan, dia bilang dia susah ya dari desa itu ke kota di mana saya tinggal di situ untuk dia sekolah. Langsung refleks saya mengatakan, ya udah kalau begitu kamu tinggal aja di rumah saya. Di rumah saya ada tempat penampungan yang cukup besar. Makan seadanya, kamu bisa sekolah dari sini, bisa jalan kaki dari sini kan dekat. Ya, selama 3 tahun dia menumpang di tempat saya. Dan sekarang dia menjadi hamba Tuhan di Jawa Tengah.
Saudara, kalau saudara mau, kesempatan berbuat baik dalam hidup ini begitu banyak sekali. Cuma saudara harus tahu bahwa itu semua tergantung dari sikap saudara melakukannya. Karena tidak semua perbuatan baik itu mendapat poin. Mengakhiri khotbah saya, saudara, mari kita lihat dalam Matius pasal yang ke-25, saudara, ayat 42 sampai 45. Saya akan bacakan ya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melayat aku. Lalu mereka pun, dikatakan di sini akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau orang sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Nah, ada banyak kata tidak di sini. Kalau ini kita definisikan sebagai kesalahan yang tidak memberikan makan, tidak memberikan minum, dan sebagainya, maka kita bisa namakan ini dosa. Tapi dosa jenis seperti ini adalah langka, ya, jarang disadari sama orang. Ini dosa pasif namanya, saudara. Orang mudah menyadari yang namanya dosa aktif, ya, membunuh, membenci, apalagi mencuri. Gampang menyadari bahwa itu berdosa dan mungkin orang kalau memang dia sikapnya bagus, dia bertobat. Tapi orang jarang menyadari bahwa dia sudah melakukan dosa pasif. Dosa pasif itu apa? Saya akan bacakan definisinya dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17. Dosa pasif adalah jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Atau kalau dia tahu apa yang benar, tetapi ia tidak melakukannya, dia berdosa. Dia tidak merugikan orang lain loh, saudara. Ya, tidak memberi makan kan dia tidak merugikan orang lain. Kalau dia pukul, ya, kalau dia buat orang tidak bisa makan, saudara, menjadi sakit, ya, karena dipukul sama dia, nah, dia melakukan dosa aktif. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Rupanya Alkitab kita secara rinci, saudara, dia mengatakan ada dosa yang terselip, yang mungkin juga dilakukan oleh orang-orang Kristen, namanya dosa pasif. Saudara, Alkitab kita jelas mengatakan kalau saudara melihat ada orang lapar, saudara membiarkan orang itu lapar dan tidak peduli, padahal saudara yang diizinkan Tuhan melihat orang seperti itu, maka saudara melakukan yang namanya dosa pasif. Kalau saudara tahu bahwa Alkitab itu berkuasa mengubah hidup orang dan mengubah hidup bangsa-bangsa ini, kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab, maka saudara sedang melakukan dosa pasif. Jika saudara tahu bahwa ibadah itu mengandung kuasa, bermanfaat bagi hidup sekarang dan waktu yang akan datang, tapi saudara itu bermalas-malasan beribadah, maka saudara melakukan dosa pasif. Ada banyak hal yang saudara mesti koreksi dalam hidup ini. Nah, setidaknya saudara mengakhiri khotbah ini, ada beberapa hal catatan yang kita akan catat dalam hidup kita. Pertama, saudara, kalau mau menjadi orang Kristen, firman Allah mengajarkan hari ini, kalau kita mau menjadi orang Kristen, nggak boleh setengah-setengah. Kita mesti all out untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan, dan muatannya, dorongannya adalah kasih akan Kristus. Supaya apa yang kita buat, saudara, buah-buah kehidupan, buah roh dalam kehidupan kita ini nyata, bahwa itu membuktikan bahwa kita adalah punya iman yang sejati, punya iman yang hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata sekarang ada yang jahati saudara, atau ada orang yang sengsara hidupnya lantaran karena ada orang yang berbuat jahat kepada saudara, ada yang membuli saudara, yang menggosipi saudara, menilai buruk tentang saudara, camkanlah, ya, satu kali kelak di satu hari yang sama nanti dia akan berdiri bersama-sama dengan saudara yang dinamakan di dalam pengadilan terakhir itu. Ada pemisahan antara golongan domba dan golongan kambing. Kalau saudara tidak bisa membalas orang-orang jahat yang saudara merasa dia sangat kelewatan, camkanlah bahwa semuanya dicatat oleh Tuhan dan ada pengadilan yang bisa menyelesaikan masalah itu. Yang ketiga, saudara, jika sekarang Yesus dicela, ya, direndahkan, dihina, dan hal-hal lain yang saya sebutkan, sebenarnya hati kita sangat tidak setuju, saudara. Tapi, saudara, kita tidak boleh kecil hati.
Saya percaya melalui firman Allah hari ini yang kita baca, satu hari kelak, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia yang adalah hakim, dia juga menjadi raja atas segala raja. Nah, saudara, Yesus akan datang kembali yang kedua. Kita masih ada waktu untuk berbuat baik, berlomba-lomba berbuat baik, menyetel sikap hati kita yang salah. Nah, pada waktu Yesus datang yang kedua kali, saudara, apa yang dilakukan? Yesus mengatakan, Alkitab kita mengatakan, Yesus itu datang sebagai hakim. Yang pertama-tama, ya, dia akan membedakan, ya, dia akan memisahkan domba dari kambing. Seperti dia membedakan atau dia memisahkan gandum dari lalang. Yang lalang dia akan masukkan ke dalam perapian, dia akan bakar. Sama seperti kambing juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, saya akan bacakan ayatnya. Hanya ada dua tempat yang tersedia yang ditulis dalam Alkitab. Pertama dalam Matius 25 ayat yang ke-24, yaitu tentang sorga di situ. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Yang kedua, golongan kambing ini, saudara, dalam Matius 25 ayat yang ke-46, dan mereka ini akan dimasukkan ke dalam tempat siksaan yang kekal, tapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Ini paralel dengan Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-15 ya. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, itu ia dilemparkan ke dalam lautan api. Cuma ada dua tempat, sorga dan neraka. Kalau saudara baca teliti ayat ini, ya, sebelum pengadilan terakhir, rupanya sorga dan neraka itu belum dibuka. Sampai sekarang belum dibuka. Jadi mungkin saudara bertanya, lah kalau orang mati kemana? Itu punya khotbah tersendiri ya saudara ya. Kita akan masuk ke bagian akhir dari khotbah ini. Ada dua kata yang sangat penting dalam Matius 25 ini. Pertama, kata mari dalam Matius 25 ayat yang ke-34. Yang kedua itu kata nyahlah. Ini dua kata yang sangat penting, yang sangat kuat mengakhiri khotbah ini. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Tadi saya sudah bacakan ya di depan khotbah ini tentang Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15, di mana Tuhan akan bukan hanya mengajak orang yang namanya golongan domba ini masuk ke dalam kerajaannya, tapi ini seperti gambarannya seperti Yosua yang berhasil masuk ke Kanaan, kemudian dia membagikan tanah-tanah warisan ke berbagai suku Israel. Ya, satu kali kelak Yesus akan membagikan warisan kepada orang yang patut dan layak mendapatkan warisan. Tapi di antara di sini, saudara, para pemenang yang layak memerintah bersama dengan Kristus, dia akan diajak bekerja sama menjadi mitranya. Ini idam-idaman Allah sejak awal. Nah, yang kedua, katanya lah. Saudara, saya mau akhiri, saya kutip Wahyu 20 ayat yang ke-10. Iblis tidak diusir. Iblis tidak disuruh pergi ke neraka. Perhatikan ayat 10 ya. Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Tetapi orang yang tidak percaya, yang dimasukkan ke dalam golongan orang yang namanya kambing ini, diusir. Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk, nyahlah ke dalam api yang kekal. Apa artinya, saudara? Iblis tentu dia tidak mau masuk neraka. Makanya dipaksakan, dia dibuang. Seperti makhluk yang udah nggak ada gunanya lagi, saudara. Sekarang dia masih berguna nih, ya. Makanya dia diberi kesempatan masih hidup. Tapi nanti suatu kali kelak, sebelum pengadilan terakhir itu tiba, sebelumnya itu ayat 10 Wahyu pasal yang ke-20 ini, iblisnya dilemparkan. Tapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang sebenarnya kategorinya juga sebagai orang Kristen yang tanpa pertobatan, itu tidak dilemparkan, tapi dikatakan pergilah dari hadapanku, nyala. Apa artinya? Artinya apa yang diputuskan di planet bumi ini itu menyangkut, ya, bersangkutan dengan kekekalan nanti. Jadi kalau Anda berani memutuskan, ya, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Anda juga harus berani masuk dengan keputusan sendiri, masuk ke neraka yang disediakan sebenarnya untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Yang kedua, kalau ada di antara saudara adalah orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang ikut Kristennya itu karena
dia banyak berkat, karena dia disembuhkan, bukan karena dia mencintai Tuhan, maka atas keputusan yang sama ini, kalau dia berani memutuskan hal yang jelek, maka dia harus memutuskan untuk masuk ke dalam tempat siksaan yang seharusnya tempatnya iblis. Saudara, harus dicatat, kapanpun saudara berada di dunia ini, ya dimanapun dengan siapapun yang saudara berbuat, saudara harus pikirkan mulai hari ini bahwa itu akan berimbas atau berefek kepada kekekalan nanti. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar tentang bagaimana kami mesti tulus hidup dan all out untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dari beban, harapkan penuh Sang Penebus. Maukah engkau iblis dikalahkan, harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Maukah engkau nafsumu ditekan, harapkan penuh Sang Penebus. Oleh darah Kristus disucikan, harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Maukah engkau bebas dari celah, harapkan penuh Sang Penebus. Darah Kristuslah pembasuh noda, harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Maukah engkau melayani Tuhan, harapkan penuh Sang Penebus. Yesus Rajamu kau muliakan, harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Mari kita akan angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kecintaan daripada Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai saudara sampai kita dijemput sebagai mempelainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan amin.
Sampai berjumpa di ibadah hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.